Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di program UAT di Kritik Netizen episode ke-5. Kali ini kita bakal bacain komentar dari video UAT yang berjudul Kenapa Ade Armando Dipukuli? Mari kita simak rekam jejaknya. Yang jumlah viewersnya adalah 1.100.000 dan jumlah like-nya 20.000. Jumlah komennya hampir 6.000. Nah, langsung aja ya Bi, Ade bacain komentarnya. Yang pertama dari Usuludin. Memang anarkis itu tidak boleh, tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kecelakaan bagi seseorang yang notabene selalu meresahkan umat Islam, itu lain ceritanya. Semoga menjadi pelajaran bagi saudara Ade Armando. Kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghinakan seseorang, sangatlah mudah baginya. Salam dari Aceh. Wis, Masya Allah dari Aceh nih Bi. Kita tidak bersenang hati dengan peristiwa yang dialami oleh Bapak Ade Armando. Tapi mungkin sebagai hukum alam, dia siapa berbuat, siapa menanam, dia akan mengetam. Sesungguhnya apa yang dialami oleh Pak Ade Armando, sesuai dia juga orang dari Sumatera Barat, sebetulnya dia punya petatah petitih yang mengajak dia, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dia ada pada satu situasi yang mengambil resiko terhadap kelakuan yang dia lakukan, dan tentu silakan publik menilai, silakan netizen yang lain menilai, bisa diteruskan kepada penyiar. Penyiar. Oke, komen. Nona penyiar. Selanjut dari Alinor. Itulah perlunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hukum tajam ke bawah atau musuh politik, tapi tumpul ke atas ke teman politik. Itulah kehebatan rezim dungu ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu sila dari Pancasila. 5 Pancasila tidak ada yang cacat, indah semua diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sikap menerapkan hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas itu sudah jadi pengetahuan banyak orang dan menjadi rahasia umum, menjadi bahkan bukan rahasia lagi, tapi pengetahuan umum. Maka dari itu, kepada siapapun, ya tentu juga kepada Pak Ade Armando, selain Bapak, juga yang lain-lain, agar juga mau melihat rasa agama, rasa keimanan, dan rasa subjektif. Karena apapun yang Bapak katakan sejak 2017-an sampai ke sini, ada belasan hal terkait dengan soal sholat, soal Al-Quran, soal pergi haji, banyak ucapan-ucapan yang sebetulnya kita bertanya, apakah itu pantas keluar dari mulut orang yang mengaku Muslim? Dan orang Muslim tentu akan sangat mencintai amalan-amalan agamanya. Kok Bapak sepertinya banyak menyoal, ada salah apa nih? Salah belajar, salah makan, apa salah bergaul? Tapi yang jelas, Alinur, betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga buat saya, buat Nona penyiar, juga termasuk ya Pak Ade Armando juga gitu. Oke, baca komen yang selanjutnya dari Zafi Mirwati. Nah, sesekali Uat dibacain berita yang menyenangkan dong, jangan berita yang bikin nyesek mulu. Sehat selalu Ustadz. Wah, kata netizen, ini beritanya menyenangkan nih, Bi. Ya, kita tidak ingin melihat penderitaan orang sebagai sebuah hal yang menggembirakan, karena itu bukan sikap orang yang beriman. Tapi siapa dia, apa yang dia omongkan, itu sudah banyak dan menyakiti hati. Karena kekerasan itu ada dua, ada kekerasan fisik, ada kekerasan non-fisik. Justru kekerasan non-fisik itu kadang-kadang lebih tajam, lebih dalam, lebih menimbulkan luka. Ya kan, katakanlah misalnya Ananda penyiar nih, dicemberutin orang, datang orang mulutnya gitu kan, itu kan menyakitkan hati walaupun tidak dipukul secara fisik, tapi kita merasa tidak diterima, kita merasa tidak welcome, tidak dekat. Jadi untuk Zafi Mirwati, apa yang dialami oleh Pak Ade Armando itu adalah buah dari omongan dan kelakuan dia selama ini. Dan tentu kita ingin melihat bagaimana dinamika berikutnya.
Iya, jadi kita tidak membenarkan kekerasan itu ya, Bi ya. Oke. Iya. Lanjut dari Firman Nurdin. Peristiwa ini seharusnya menjadi renungan buat Ade Armando. Walaupun dia orang terpelajar, tapi nggak seharusnya berbicara sembarangan yang bikin banyak orang sakit hati. Kalau sampai nggak berubah juga, emang udah susah. Kita doain aja agar dapat hidayah. Amin. Ya, Firman Nurdin sesuai dengan namanya Firman. Firman Nurdin berarti pembawa firman dari agama, yaitu maka pendapatnya memang kadang-kadang orang suka begini begitu tuh sensasi, biar dianggap apa, Padahal kalau dilihat sebagaimana pernyataan Mas Firman tadi, beliau kan seorang akademisi, seorang yang mestinya berkata itu, kata pepatah, pikir itu pelita hati. Mikir dulu baru ngomong, atau ngomongnya pakai mikir gitu. Perhatikan orang ada yang tersinggung enggak, orang ada yang terluka tidak. Nah, kelihatannya betul, kita sama doakan semoga beliau cepat sehat dan beliau dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bisa ikut berdakwah dan berjihad untuk menegakkan Islam. Amin. Semoga cepat bertobat ya Bapak. Oke, lanjut dari Cindy Fashion. Jika hukum sudah tidak menjadi panglima lagi, jika aparat penegak sudah menjadi keparat, jika hakim tak lagi mewakili suara Tuhan, maka jangan heran jika rakyat bertindak sendiri. Allahu Akbar. Waduh, Cindy Fashion semangat sekali. Dan tentu Ustadz Alfian Tanjung memberikan apresiasi bahwa kita memang harus punya yang disebut dengan ghirah. Apa ghirah? Ghirah itu cemburu. Cemburu apa? Cemburu karena iman. Kenapa orang mesti cemburu? Karena punya cinta. Karena sang pencinta sajalah yang punya rasa cemburu. Jadi itulah pendapat untuk pernyataan barusan. Iya, semangat terus. Nah, lanjut dari namanya berhijrah. Allah Subhanahu wa taala punya cara lain untuk menghukum para munafikin. Kami sesama umat Islam sangat prihatin terhadap apa yang dilakukan oleh Ade Armando. Alhamdulillah dengan adanya pencerahan dari Ustadz, semoga umat Islam dan saya pribadi lebih berhati-hati dalam berperilaku sehari-hari dan selalu istiqomah dalam iman Islam. Amin. Bagaimana nih, Bi? Iya, memang musuh terberat dalam pergerakan dakwah itu adalah kaum munafik. Munafik itu penampilannya, penampakannya, omongannya, dia seperti teman kita. Tetapi apa yang tersembunyi di hatinya, dia tidak seperti yang kita lihat. Nah, ini persoalan. Maka untuk berhijrah sebuah pendapat yang bagus dan kita akan membersamai semua orang yang ingin ada di wilayah zona hidayah Allah dan pastinya kita akan terus menggemakan, menggelorakan, menyuarakan pandangan-pandangan kita tentang hidup sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Gitu. Amin. Semoga kita istiqomah dalam jalan yang baik. Lanjut, Bi, Ade mau bertanya, walaupun nih kita tidak sepakat adanya kekerasan, kenapa ya akhirnya kok masyarakat terlihat seolah-olah senang ya, Bi, dengan adanya saudara Ade Armando dipukuli? Sebenarnya kalau mau kita buka, yang lebih banyak menderita itu adalah di kalangan para ulama. Apakah kita lihat sekolah-sekolah yang dibakar, apakah ustadz yang ditusuk, yang kupingnya digunting, yang dadanya dicolok pakai linggis. Sebetulnya buat para pemirsa, peristiwa-peristiwa banyak terjadi dan semuanya selalu dikunci dengan istilah hoax, dengan istilah itu orang gila, dengan yang lain-lain. Padahal peristiwa itu menjadi saksi bagaimana rangkaian peristiwa yang pernah membunuh seorang Ustadz Alex di Pinang, di kota Tangerang. Dan juga ada ketua MUI Labora Sumatera Utara yang tangannya dikampak oleh orang tak dikenal. Dan semuanya berlalu tanpa ada penjelasan. Jadi kalau hanya baru segini, cengeng betul gitu kan. Baru segitu aja sampai diberitakan, sampai didatangi oleh pejabat-pejabat. Kenapa? Dulu juga pernah ada yang namanya Novel Baswedan. Matanya sampai melocot, matanya sampai rusak gara-gara disiram dengan air keras. Nggak ada tuh orang memberikan apresiasi padahal beliau petugas negara yang sedang mengurus penyelidikan terhadap korupsi. Nah, ini artinya ada ketidakadilan, ada tebang pilih, ada pilih-pilih tebu. Dan ini jadi perhatian dan kita tidak boleh seperti itu. Kekerasan bukan pilihan, tapi menghina,
melacurkan atau melakukan tindakan yang membuat hilangnya nilai marwah dan izzah, maka jihad adalah pilihan bagi orang yang mengerti hakikat berislam. Begitu. Terima kasih Abi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan berhati-hatilah dalam berbicara di sosial media. Sampai jumpa di program Uat Dikritik Netizen selanjutnya. Buat yang mau kritik dan saran bisa langsung DM Instagram atau bisa langsung komen di video-video Uat yang terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.